Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, salah satunya nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ustadz Nasirul Haq selaku Ketua Yayasan Nashwa, kepada Bapak Fajar Hafian selaku Kepala Sekolah SMP Nashwa, kepada Bapak Syamsuddin selaku penguji sidang kelas 9, kepada Bapak Irfan Taufik selaku penguji kelas 9. Mohon izin saya berdiri di sini untuk mempresentasikan yang berjudul jenis-jenis olahraga tradisional dan modern yang populer di Kampung Cibisoro. Tapi sebelum memulai ke materinya, izinkan saya buka dengan sedikit pantun. Boleh nggak? Boleh. Semangat sekali, siap, cakep ya. Cakep. Belajar semalaman sampai lupa tidur. Cakep. Tapi yang dipikirin cuma dia. Sidang kelulusan ini bikin jantung dar-der-dur. Tolong doanya, semoga nilainya bikin bahagia. Amin. Tepuk tangan dulu. Tentunya keren bersama. Langsung. Perkenalkan, nama saya Aisyah Agnia Sahla. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2009. Saya dari angkatan 7, Abdurrahman bin Auf. Kemudian, latar belakang. Di Kampung Cibisoro, masyarakat masih memainkan beberapa olahraga tradisional. Tetapi, olahraga modern juga semakin populer di kalangan anak muda di sana. Peneliti ini juga bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dan syarat kelulusan saya dari SMP Unggulan Nashwa. Alasan saya memilih judul ini karena saya sangat menyukai olahraga dan menjadi seorang atlet adalah impian saya ketika besar nanti. Selanjutnya, metode penelitian yang saya pakai. Metode data kualitatif dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di sini ada pembahasan. Di Kampung Cibisoro, permainan olahraga tradisional yang masih ada sampai sekarang, yaitu boy-boyan, petak umpet, dan hadangan. Dan di Kampung Cibisoro juga udah ada modern yang sering dimainkan, yaitu bulu tangkis, voli, dan gadget. Kalau kata orang tua di sana, gadget udah jadi prioritas anak muda di sana. Kemana-mana bawa HP. Nah, ayah bunda, di sini saya memaparkan 2 dokumentasi. Jadi, saat itu saya bersama guru dan teman-teman saya lagi jalan-jalan pagi. Terus, kami bertemu dengan lansia yang sangat bersemangat jalan paginya. Meski sudah tua, mereka masih kuat buat jalan pagi. Kita yang masih muda aja gampang lemah. Masa kalah sama orang yang udah tua? Jadi, kita bisa lihat dari sini olahraga yang digemari para orang tua di Kampung Cibisoro itu senam, jogging, sama jalan-jalan pagi. Selanjutnya ada alasan dan tujuan saya memilih judul ini.
Saya ingin mengetahui lebih banyak lagi macam-macam olahraga dan tradisional. Karena ada beberapa olahraga yang belum saya ketahui. Salah satunya kemarin setelah saya kena grek, saya baru tahu hadangan. Saya nggak tahu hadangan sebelumnya. Yang kedua, saya sangat menyukai olahraga apapun itu. Terutama saya suka badminton. Yang terakhir, saya menganalisis manfaat dan tujuan olahraga di sana. Dan ada hasil dari penelitian yang saya ambil. Di Kampung Cibisoro, orang yang masih memainkan olahraga tradisional, kenapa? Karena lebih mudah dimainkannya. Karena juga tidak banyak mengeluarkan biaya yang banyak. Karena di sana uangnya terbatas. Nah, yang kedua, di Kampung Cibisoro masyarakatnya ada yang sudah memainkan olahraga modern. Kenapa? Katanya seru, tapi harus mengeluarkan uang banyak. Di sana benar-benar terbatas. Mau beli es krim aja susah. Yang kedua, olahraganya bikin lelah, capek. Katanya di sana mah walaupun keringat tapi nggak mandi gitu. Nah, di sini saya ada kesimpulan dari judul ini. Dapat diambil bahwa sebagian besar masyarakat Kampung Cibisoro lebih memilih olahraga tradisional. Menurut warga di sana, olahraga tradisional tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak. Sementara olahraga modern harus mengeluarkan biaya yang banyak karena di sana sangat terbatas biayanya. Dan saya punya saran buat warga di sana. Yang pertama, untuk para guru, diharapkan siswa-siswinya untuk lebih dalam lagi mempelajari olahraga modern agar siswa tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, untuk para siswa, diharapkan sering bermain permainan olahraga modern agar ilmu pengetahuannya lebih luas. Dan yang terakhir, untuk para orang tua, diharapkan anak-anaknya dihindarkan dari bermain gadget terlalu sering. Ajaklah anak-anaknya bermain di lapangan. Kemudian ada sesi tanya jawab. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita. Mangga kepada Bapak Dewan Pembina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kak Anissa ya. Aisyah. Aisyah, maaf. Berpindah ke sana. Tadi judulnya itu kan tentang olahraga. Nah, sebelum olahraga ya, sebelum kesini kira-kira apa saja terlepas dari yang tadi. Sebenarnya masih belum kalau dihubungkan. Tips apa saja untuk mengatasi supaya tidak gugup atau supaya tenang? Tips-tips apa aja? Apa ya? Apa ya? Aku aja masih gugup. Masya Allah. Maksudnya pasti kan kayak tadi, kalau misalkan ada orang yang melihat anggapannya katanya yang di depan itu seperti apa? Seperti kosong misalkan atau apa? Terus pernah dengar nggak? Pernah dengar tips-tips seperti itu nggak? Nah, apa aja coba ceritakan untuk mengatasi kegugupan yang sudah dilaksanakan. Apakah tadi misalkan dengan membalik dulu, tarik nafas dulu, atau pengen tahu aja itu? Saya pengen tahu itu untuk mengatasi kegugupan yang Aisyah rasakan, kira-kira apa aja? Apakah dengan balik tadi, tarik nafas dan seperti itu? Kalau itu mah Untuk sharing aja misalnya dengan teman-temannya aja. kadang tadi ada beberapa waktu saya menganggap di depan tuh nggak ada orang gitu, tapi saking gugupnya akhirnya saya ngeliat ke Umi sama Abi aja biar nggak terlalu tegang. Ya pasti semuanya seperti itu ya. Jadi akan merasakan kegugupan bahkan kadang-kala saya sendiri memang merasakan kegugupan itu. Jadi salah satu tipsnya mungkin pertama dihadapi tarik nafas dan memang
harus apa ya? Mencoba harus mengalir dan mengapresiasi apa yang sudah kita sampaikan. Yang sudah disampaikan Aisyah tadi seperti itu. Yang pertama kali adalah kita harus merasa apa ya? Bukan merasa puas stop di situ gitu, tapi kita harus mensyukuri apa yang sudah kita sampaikan dulu aja. Itu akan salah satunya memberikan rasa kepedean. Oh, kita ini sudah selesai menyelesaikan satu tahap menyelesaikan presentasi itu. Nah, berikutnya ketika kita ada pertanyaan-pertanyaan, kalau misalkan itu sudah kita syukuri, ya nanti pun akan mengalir dengan sendirinya. Nah, itu mah di luar ini, di luar tema. Terkait dengan tadi yang dipaparkan, luar biasa ya. Memang yang ingin saya coba tanyakan itu permainan-permainan sekarang ini kan tadi permainan-permainan gadget, terus permainan-permainan fisik. Nah, kira-kira dengan banyaknya permainan-permainan gadget, gimana caranya supaya permainan-permainan khususnya di anak-anak itu bisa menggeser, sedikitnya bisa menggeser yang sudah diamati kemarin materi di sana itu. Kira-kira saran Teteh gimana caranya supaya permainan-permainan tradisional itu bisa menggeser permainan gadget? Karena sekarang gadget udah lebih bagus, lebih meningkat lagi. Ada nggak kira-kira caranya gimana gitu? Kalau misalkan di sana permainan tradisional paling banyak yang masih dipakai itu apa, dia masih banyak dimainkan sama anak-anak? Hadangan sama boy-boyan. Boy-boyan sama hadangan. Dan mereka bermain di jam berapa biasanya? Pulang sekolah. Pulang sekolah Sampai sore biasanya. Sampai sore. Nah, kalau misalkan dari selain dua permainan itu, setelah itu ada yang bermain gadget? Ada. Kebanyakan mah SMP sama SMA. Kira-kira permainan selain permainan tradisional yang kita lihat, selain dua itu, yang kira-kira Teteh tahu apalah permainan tradisional? Biasanya permainan olahraga tradisional selain hadangan sama boy-boyan. lompat tali. Apa ya? Kan sering di sana udah sedikit berarti ya, yang main permainan tradisional, olahraga tradisional udah sedikit ya. Iya. Ya mudah-mudahan sih memang gadget itu jadi jadi PR besar bagi kita supaya tidak terlalu fokus. Tadi betul, jadi aktivitas fisiknya jadi banyak berkurang ya. Cukup mungkin saya Bismillah. Tanya kamu dulu nih. Teh Sahla, Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Teh Sahla. Sudah dengan berani dan pede menampilkan hasil karyanya dalam bentuk presentasi. Di awal luar biasa ya, lancar, sampai agak sedikit mas-masan akan gugup ya saya. Gugup nggak? Gugup. Kenapa gugup? Kan biasa kalian kan ketemu dengan pasar. Baik, terkait mengangkat tema tentang olahraga tradisional dan olahraga modern. Saya sedikit baca tentang makalah Teteh. Ingin kamu tanyakan, bisa Teteh menjelaskan batasan-batasan pengertian apa pengertian itu olahraga tradisional, apa itu pengertian olahraga modern? Apa yang dijabarkan? Gimana? Kalau olahraga modern itu olahraga yang sudah jadi zaman sekarang. Jadi zaman sekarang. Terus olahraga tradisional? Zaman-zaman yang dulu. Zaman dulu, kayak sekarang gini, pasang. Kalau sepak bola itu olahraga tradisional atau modern? Modern. Modern.
Berarti karena zaman sekarang ya, berarti zaman dulu nggak ada olahraga sepak ada. bola. Ada kan dulu olahraga sepak bola? Ada sih. Ada, berarti gimana kasus ini statusnya olahraga sepak bola itu modern atau tradisional? Apa? Tradisional, tapi modern juga gitu. Iya. Terus apa lagi contoh olahraga modern dari satu lagi selain sepak bola apa? Kalau lagi tradisional menuju sepak bola, apalagi olahraga modern. Yang mungkin orang-orang apa yang dilakukan oleh zaman-zaman sekarang dan itu baru kelihatan tuh, kita belum menyaksikan itu apa ya olahraga. Satu lagi sebutkan coba. Tadi kan sepak bola katanya modern ya. Nah itu kan dari kalau pengertiannya modern itu zaman sekarang, tradisional zaman dulu, berarti sepak bola kan dari zaman dulu tradisional. Oh, ya coba. Bisa salah. Tenis meja. Tenis meja, ya. Apa lagi? Masuk aja pertanyaannya dari satu ya. Jadi teteh dari kata modern dan tradisional bisa diambil batasan istilah itu ya. Tradisional berasal dari kata apa saja? Tradisional. Kebiasaan. Betul, dari kata kebiasaan. Jadi olahraga yang biasa dilakukan pada suatu daerah tertentu berarti ya. Iya. Mungkin kalau di negeri sana di kampung tinggi sana ada boy-boyan dan ada hadangan. Mungkin kalau di Sumatera itu istilah itu nggak kenal ya di Sumatera. Ya, di Sumatera, kemudian mungkin di Sulawesi mungkin nggak ada istilah hadangan dan boy-boyan karena tidak diperkenalkan di daerah tersebut. Nah, berarti tradisional dan modern itu istilahnya dibatasi oleh bagaimana permainan itu, olahraga itu biasa dilakukan pada daerah tertentu, kayak sepak takraw, bisa orang Melayu melakukan sepak takraw ini. Nah, kemudian kayak olahraga panjat pinang, kemudian panjat pinang tradisi ya, yang biasa masyarakat lakukan, yang itu menjadi sebuah olah tubuh kita ya, olah tubuh kita tidak bergerak dan itu jadi olahraga. Itu dari boy-boyan juga kan kenapa disebut olahraga, karena lari-larian ya. Ya. Kemudian hadangan juga sama ya, lari-larian dan aktivitas fisik. Ya, jadi situ mungkin teteh di sini di dalam di dalam tugas akhir itu kurang lebih menyentuh tentang definisi yang lebih akurat mengenai olahraga tradisional dengan olahraga modern. Nah, itu mungkin perlu dipertajam lagi definisinya sehingga kita juga bisa menyebutkan jenis-jenis olahraga tradisional itu apa saja yang mungkin berlaku di satu daerah tersebut. Kalau ke masyarakat Kampung Cibisorok biasa boy-boyan, biasa hadangan, atau juga biasa galasin, serobot gampong, kalau zaman dulu mah sonda, kayak gitu ya. Sonda tuh yang apa ya, yang pakai genteng gitu, ini tuh pakai ada kotak-kotak gitu di engkel-engkelan gitu ya. Nah, kan tradisional kan ya. Artinya permainan-permainan zaman dulu yang biasa dimainkan pada satu daerah tertentu, dan itu sempat di Nagreg atau di Kampung Cibisorok misalnya pernah melihat anak-anak main sonda enggak? Belum melihat. Belum pernah melihat ya. Dulu waktu zaman pasang kecil di sana itu sering yang main sonda gampang. Kok sonda gampang? Ada yang tahu nggak? Tahu ya sonda gampang kayak gimana? Makanya tahu ya sonda gampang. Kalau tahu, yang pakai tangan tuh di kaki tuh di ini, nah dikenali ke batu di berdiri, nah itu sonda gampang. Itu Bahasa. Ya? Kalau di Betawi Dapur. Iya betul. Daerah beda nama ya. Takadal kalau kalian. Takadal. Ya itu. Kalau itu biasa nih. Kalau di Betawi takadal namanya. Nah itu. Iya. Oh ganti. Nah jadi di situ olahraga yang tadi saya sebutkan, kemudian itu dibatasi istilahnya, sehingga kita bisa menyebutkan dengan enak ya, ini tradisional,
ini dirinya mungkin juga pasangan juga ingin tanya nih kata selama mengamati atau mengobservasi kegiatan permainan atau olahraga tradisional di sana, ikut nggak sana kakek? Mainnya? Enggak. Coba kira-kira yang pernah ke sana kan boy-boyan dan hadangan, kayak gimana tuh kan? Boy-boyan dan hadangan dulu kayak gimana permainannya di sini? Gimana ya? Menurut Pak Sakesal tuh. Aduh ya Allah lupa. Ceritakan kayak gimana mainnya tuh? Boy-boyan. Boy-boyan boleh. Boy-boyan tuh yang batu di tingkat-tingkatin gitu. Oh, ditumpuk-tumpuk? Iya, ditumpuk-tumpuk. Terus Dilempar batu, dilempar tuh. Terus setelah itu apa yang terjadi? Pokoknya kalau jatuh, lupa ih. Kalau jatuh pada lari gitu. Kalau jatuh lari, Lari terus lari dikejar atau sama lari sendiri? dikejar. Dikejar. Nah, artinya di sini kan mungkin untuk kedepannya mungkin bisa ditambahin lagi nanti perbaiki ininya untuk batasan istilah olahraga tradisional dan olahraga modern tersebut. Nah, kan lahir dari pasal apa hal yang menarik selama kakek melakukan observasi atau penelitian di sana? Ada hal yang berkesan dari yang kakek dapatkan apa kira-kira? Saya jadi bisa mengetahui macam-macam olahraga tradisional yang belum salah tahu. Terus apa ya? Tepuk tangan dulu ya. Hal yang menarik apa yang saya selalu temukan di sana gitu, yang berkesan gitu, berkesan. Saya senang nih, saya pengen besok lagi pengen mengobservasi lagi gitu. Apa kira-kira apa yang membuat saya terkesan di sana selama penelitian? Pas salah wawancara di sana, orangnya ramah-ramah. Orangnya ramah-ramah, terus baik-baik. Baik, Kasih sopan. uang nggak? Hah? Kasih uang nggak? Ada ibu yang ngasih uang. Oh gitu, ada benar. Ada. Salah. Kasih uang ke sana. Waktu dari pasar Jumat, ada ibu-ibu bawa barang banyak. Terus salah tuh minta bantuin, nawarin mau bantuin nggak bu? Akhirnya dibantuin sampai ke rumahnya jauh gitu lah. Itu teh mau ke Koho, mau ngejenguk kelas 7 juga. Iya. Terus salah ikut ibu itu ke rumahnya. Terus salah ngobrol sama ibu itu. Pas udah sampai rumahnya, kata ibu itu, ini teh upah buat teteh, makasih dibantuin gitu. Berapa dikasihnya teh? 5.000. Masa Allah sudah jajan bakso dong? Masih bisa beli bakso dari sampai 5.000? Seblak. Masa Allah biasa. Oke. Nah, harapan apa kan yang didapatkan dari hasil penelitian mereka untuk mungkin di olahraga apa harapan ke depan mereka? Apakah mereka menjadi atlet atau menjadi apa? Karena salah cita-citanya jadi atlet. Dengan penelitian salah ini, semoga salah ke depannya bisa jadi atlet yang salah impikan. Oh, Masya Allah, jadi cita-citanya sesuai dengan apa yang menjadi salah terus di sini ya. Tentang sekali lagi buat teman-teman. Sebelumnya bisa makasih. Selamat kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Punten. Taruh dulu, belum. Sebelum penutupan, saya izin berbagi perasaan saya sekarang. Saya sangat bersyukur bisa sampai di tahap ini, walau kadang merasa lelah dan nyerah. Tapi berkat guru-guru, wali asrama, orang tua, adik kelas, dan teman-teman seangkatan, saya akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Dan sebelum penutupan, saya mau ngasih pantun terakhir saya. Siap cakep ya. Aduh paling sedih teh. Pantun terakhir. Langit cerah di hasi megah. Cakep.
Cakep. Burung berkicau di ujung dahan. Cakep. Bimbingan Bapak Ibu guru sangat luar biasa. Hingga saya bisa berdiri di ruangan sidang dengan keyakinan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kelebihannya hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.